Kamis 21 Oktober 2021, elemen aliansi mahasiswa kembali turun ke jalan untuk mengkritisi 7 tahun pemerintahan Jokowi. Pukul 11 siang, mahasiswa mulai berdatangan dan terkonsentrasi di sekitaran Monas, Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Demonstrasi ini bertajuk Geruduk Istana Oligarki. 7 tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Dalam demonstrasi kali ini, ribuan mahasiswa memulai aksinya walaupun diawali hujan yang deras. Elemen mahasiswa menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal di berbagai sektor. Sektor kebebasan berpendapat bagi warga sipil, sektor ekonomi, termasuk besarnya hutang luar negeri, hukum dan HAM yang harus memenuhi rasa keadilan, peningkatan mutu pendidikan, pengolahan sumber daya alam dan lingkungan, juga menagih janji Jokowi dalam pemberantasan korupsi, serta mendesak Firly Bahuri untuk mundur dari jabatan Ketua KPK. Untuk Presiden Jokowi, cukup kawan-kawan, 7 tahun mengkhianati rakyat. Dan hari ini kami hadir untuk dalam rangka aksi Geruduk Istana Oligarki dengan tema 7 tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Kawan-kawan bisa melihat juga media BMC bagaimana selusin tuntutan rakyat, bagaimana ada 12 tuntutan, dan kami membawa kajian-kajian yang berisikan perbaikan untuk Bapak Presiden Jokowi selama memimpin 7 tahun Jokowi ini. Hari ini kami hadir untuk memperingatkan bahwa hari ini sebagai momentum untuk gerakan persatuan mahasiswa juga, untuk masyarakat juga, bahwa hari ini 7 tahun Jokowi memimpin itu lebih pada pro terhadap kelompok-kelompok penguasanya, bukan hanya tidak pro terhadap rakyat. Hari ini kami ingin memperingatkan, jikalau tidak ada perbaikan untuk 3 tahun ke depan ini, kami akan memperingatkan kepada Bapak Presiden Jokowi, jikalau tidak mampu perbaiki atau mundur saja gitu. Itu yang akan kami ingatkan, bahwa hari ini kami hadir untuk memperingatkan kepada Bapak Presiden Jokowi, dan hari ini kami ingin membawa kajian dan harapannya kami diterima untuk kajian-kajian yang berisikan perbaikan ini, untuk kajian-kajian yang kami suarakan seperti itu. Itu mungkin terkait tentang aksi hari ini. Kajiannya apa aja maksudnya akan diserahkan ke istana? Dari aliansi BMC ini ada terdapat beberapa isu, ada 7 isu yang akan kita bawakan terkait, contoh seperti isu pendidikan, bagaimana BSNP yang baru-baru ini dihapuskan, kemudian bagaimana terkait tentang isu lingkungan, isu energi dan minerba dan lain sebagainya. Ada 17 tuntutan yang kami suarakan seperti itu. Bagaimana yang pertama itu, sebagaimana tuntutan kami, yang pertama itu menuntut dan mendesak pemerintah untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagaimana kami ada berbagai daerah yang hadir hari ini, Sumatera ada Lampung, Unila, kemudian ada UNAN, ada UNP, ada UNRI, ada Universitas Jambi, kemudian ada dari timur Universitas Mataram, UTS, dan berbagai daerah lainnya. Dan Kalimantan pun hari ini ada juga dari Polnes. Yang kemudian tuntutan kedua itu menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah. Hari ini harapannya terkait tentang ekonomi, bagaimana pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Contoh misalkan hari ini pada bahwa utang negara itu dari tahun 2014 sampai 2021 ini, selama Bapak Presiden Jokowi memimpin itu, naik utang negara itu 4.016,65 triliun. Jikalau diperkirakan sampai 2024, maka utang negara ini akan menjadi 10.500 triliun berdasarkan hitungan dari media yang meliput terkait tentang hal itu. Itu harapan bagaimana ke depannya ini 3 tahun ini lebih pro terhadap rakyat, dan harus ada perbaikan dan kembalikan posisi kepada Presiden sebagai pembuat kebijakan. Kemudian bagaimana dari awal kami konsisten untuk Bapak Jokowi agar menguatkan KPK terhadap bagaimana hari ini ternyata pelemahan KPK tersebut. Dan Soal hukum ada nggak Bang di sini? terkait tentang hukum dan HAM itu ada terkait tentang bagaimana penyelesaian janji-janji Bapak Presiden Jokowi terhadap HAM yang janjinya akan diselesaikan. Kami harapkan menuntut terkait tentang apa yang terjadi terhadap HAM tersebut. Mas, ini kalau misalnya ini kan udah nuntut terus hari dipenuhi, terus apa lagi yang akan dilakukan? Ya,
hari ini kami dari BMC ini akan hadir untuk memfollow up, menindaklanjuti terkait tentang kajian-kajian yang kami berikan tersebut untuk diperbaiki oleh Bapak Presiden Jokowi. Jikalau tidak hadir lagi, kami akan membuat momentum untuk gerakan persatuan mahasiswa agar hadir memperingatkan kembali Bapak Presiden Jokowi. Jadi ketika tidak diperbaiki, tidak sanggup, lebih baik Bapak Presiden Jokowi untuk mundur. Mungkin seperti itu. Mengancam juga Jumlahnya untuk berapa? meminta presiden juga memecat Firly Bahuri dalam tuntutan Anda, betul? Iya, benar. Dari 12 tuntutan itu kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi agar meminta untuk Ketua KPK Firly Bahuri agar mundur dan kembalikan membatalkan Perpu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dan digantikan menjadi Perpu untuk terhadap undang-undang tersebut agar kembali marwah KPK itu ada, karena banyak kasus-kasus korupsi yang besar bahkan di SP3 BLBI itu terkait tentang hal itu. Agar itu yang kami konsisten bahwa harus dikuatkan bagaimana terjadi 7 tahun itu pelemahan KPK yang terjadi. Berapa jumlah aksi massa yang datang hari ini? Hari ini berdasarkan estimasi itu ada 450. Cuman terkait tentang ini ada penyusulan masa aksi yang hadir. Jadi diperkirakan dan penambahan dari Bekasi juga ada, dari beberapa daerahnya mungkin sekitar 450 berdasarkan hitungan kami. Mahasiswa tetap ingin melanjutkan aksinya di depan istana, namun pihak aparat tidak mengizinkan. Diketahui pula bahwa Jokowi sedang berada di Kalimantan Selatan saat demo berlangsung. Bahkan hari ini kita masih menunggu izinkan kita untuk berada dan menuju ke depan Istana Negara, teman-teman. Namun informasi yang kita dapatkan, kita belum diperbolehkan, teman-teman. Maka dari itu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu orasi politik. Dipersilakan untuk memberikan orasi politiknya. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari memberikan orasi. Aku adalah satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang melawan kezaliman, maka pastikan aku satu di antaranya. Baik, selanjutnya akan ada orasi dari kawan kita dari Universitas 11 Maret. Baik, kawan-kawan semua. Untuk senantiasa kebaikan dan kebenaran. Bapak sekalian, Bapak Pulangnya untuk kemudian datang ke sini menyuarakan bahwa korupsi ini adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa yang harus kita lawan. Tapi hari ini semenjak 2019 kita hadir, nomor 3 BLBI diberikan kepada kasus yang kerugian negaranya 4,58 triliun. Bahwa rezim hari ini, rezim Presiden Jokowi, bisa disebut sebagai rezim otoritarianisme. Semangat kawan-kawan. Pasti menjamin hak rakyat. Maka keluar dari sana, sebab kita harus tatap muka. Dalam demonstrasi kali ini, elemen mahasiswa terbagi dalam beberapa kelompok, di antaranya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang terdiri dari BEM Universitas Riau, Institut Teknologi PLN, Universitas Sudirman, Politeknik Negeri Jakarta, Institut Tazkiyah, Universitas Nasional, Universitas 11 Maret, Poltekkes Tanjung Karang, Politeknik Negeri Lampung, dan sebagainya. Sementara di kelompok lain yaitu Badan Eksekutif SI Kerakyatan yang terdiri dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Institut Pertanian Bogor, dan lain sebagainya. Di kelompok lain ada pula Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia yang terdiri dari BEM Fakultas Agama Islam dan Universitas Islam Jakarta. Di kelompok yang lebih kecil lainnya ada BEM Universitas Indraprasta dan mahasiswa Bung Karno. Walaupun mereka terpecah dengan fokus yang berbeda, namun secara umum elemen mahasiswa ini menyatakan kegagalan pemerintahan Jokowi dan mendesak Jokowi melakukan perbaikan. Reformasi, reformasi, reformasi. Reformasi, reformasi, reformasi.
yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah, kepada pewaris peradaban yang telah sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, Jokowi yang tidak ada di istana diwakilkan oleh Muldoko sebagai kepala staf presiden untuk menemui dan menampung tuntutan mahasiswa. Muldoko juga mengundang mahasiswa untuk diskusi di kantornya. 7 tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Sepakat kawan-kawan? Hari ini kami dari berbagai daerah Pak hadir untuk menyampaikan aspirasinya Pak. Tanpa reses Bapak pun kami akan sampaikan aspirasi. Adapun solusi tuntutan rakyat yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagaimana kondisi di lapangannya Bapak terkait tentang bagaimana pesangon tidak ada, bagaimana efek dari Cipta Kerja ini. Yang kedua, menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif rendah. Hari ini Pak, kawan-kawan mengeluh Pak dari berbagai daerah, bagaimana ada ketimpangan gaji dari tiap daerah. Dan juga Pak, yang ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di dalam negeri tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara. Pak, dari periode pertama dari 2014 sampai 2021 kenaikan utang negara ada 4.016,65 triliun. 4.016,65 triliun. Kalau dihitung sampai 2024 maka utang negara menjadi 100.500 triliun Pak. 10.500 triliun. Dan juga keempat, mewujudkan kebebasan sipil seluasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengungkapkan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi. Dan yang kelima Pak, dan hari ini bagaimana kami menyampaikan aspirasi Pak, bagaimana dihadang jeruji besi. Kemudian yang 5, wujudkan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan. Yang ke-6, hentikan Firly Bahuri sebagai ketua KPK, batalkan TWK, hadirkan Perpu atas Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi. Yang ke-7, menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi P3K guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Yang ke-8, menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ke-9, menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang ke-10, mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba. Yang ke-11, mendesak pemerintah serta memenuhi target baruan energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan. Yang terakhir, yang ke-12, penegasan undang-undang pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual. Yang terakhir dan terutama, Bapak Presiden Jokowi untuk membuktikan bagaimana perbaikan ini. Harapannya, jikalau tidak diperbaiki Pak, jikalau tidak perbaiki, tidak ada perbaikan salah satu tuntutan ini terpenuhi, lebih baik mundur Pak, ataukah merombak kabinet yang tidak betul, misalkan terkait tentang hukum dan HAM. Silakan, jikalau tidak bisa memenuhi tuntutan kita, maka silakan mundur. Diangkat yang tinggi ya. Bahwa pemerintah memiliki cara-cara yang cukup efektif
efektif untuk mengelola berbagai feedback dari berbagai pihak. Ya, untuk itu saran saya kepada kalian mahasiswa, saya akan senang ya, karena kalau di sini kita diskusi pasti ada banyak keterbatasan. Kalian saya berikan kesempatan untuk datang ke kantor KSP. Perwakilan, jumlahnya berapa silahkan. Dari berbagai perguruan tinggi, siapapun silahkan. Mari kita berbicara. Nanti saya akan berdiskusi. Itu akan lebih bagus. Ya. KSP, itu pada intinya. Kami UBK akan tetap turun ke jalan, memfasilitasi pikiran-pikiran rakyat tentang keadilan yang belum terwujud di negara ini. Sebagai representasi dari rakyat, perjuangan kita tidak hanya sampai sini. Masih ada perjuangan yang akan lebih besar. Ayo teman-teman, rapatkan barisan. Kita bubar kembali. Berdasarkan kesepakatan, komando ada di saya ambil alih komando. Kawan-kawan perhatikan. Terhadap setiap korlap yang sudah ditentukan, jangan keluar dari barisan massa. Bukan hanya ada di dalam pemerintahan, tetapi ada juga di dalam mahasiswa sendiri. Saya tekankan sekali lagi, jangan terprovokasi, jangan dengar selain mahasiswa Unila. Para dengan kawan-kawan kalian masing-masing. Saya tekankan. Saatnya pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin melakukan evaluasi total atas segala bentuk. Sampai kapan isu ini terus dijalankan? Mau sampai kapan food estate ini terus dijalankan? Siapa dalang di balik food estate ini? Perlu diusut. Gimana usutnya? KPK sudah dilemahkan. KPK sudah tidak ada taringnya. Tidak bisa mengusut isu ini kembali. Untuk itu saya nyatakan, Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, segera mundur dari jabatannya. Apabila belum bisa menyelesaikan masalah ini. Berapa teman-teman? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dinaikkan kawan-kawan. Kami menilai Nadiem telah gagal dalam memfasilitasi biaya pendidikan. Satu. Yang kedua, kami dari fraksi isu pendidikan menilai Nadiem telah gagal dalam menjamin ada kebebasan akademik kawan-kawan. Berapa banyak kawan-kawan? Oleh karena itu, dari lembaga, dari fraksi isu pendidikan tinggi, dari fraksi isu pendidikan, kami menilai hari ini Nadiem harus turun kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Tadi sudah berlangsung sidang paripurna kedaulatan rakyat yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan sidang istimewa rakyat. Karena sebelumnya kita telah mendengar aspirasi daripada rakyat. Namun, seperti yang kita lihat dalam foto. Jujur, saya sebenarnya kaget ya. Karena kemudian dipanggil, disidang sama rakyat sendiri. Kan kalian sendiri yang milik saya. Dan jujur juga, ya nggak tahu gitu. Ya jangan tanya saya lah. Saya punya pembantu, saya punya menteri-menteri. Ya, mungkin di sini juga hadir wakil saya, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa perbedaannya dari dua kelompok atau beberapa kelompok dari mahasiswa dari soal tuntutan ini? Ya, di tahun 2021 ini menginjak tanggal 20 Oktober kemarin, evaluasi harus terjadi begitu. Karena 2 tahun Pak Joko Widodo bersama Pak Ma'ruf Amin bersama dengan komponen Kabinet Indonesia Maju, tapi ternyata memang hari ini malah mundur di berbagai sektor. Kita mencoba untuk memberikan evaluasi untuk berbagai sektor. Karena kita juga melihat permasalahan hari ini tidak berdiri tunggal, permasalahan hari ini tidak parsial, permasalahan hari ini bentuk pertanggungjawaban secara kolektif antar semua kabinet, dan kita menyampaikan tuntutan dengan berbagai sektor demokrasi, sektor korupsi, sektor hukum HAM korupsi, kemudian ada sektor pendidikan, sektor agraria, sektor lingkungan, sektor kesehatan, dan masih lain-lainnya. Bagaimana tuntutan itu soal
soal ekonomi dan hutang luar negeri. Kita melihat hutang luar negeri setiap tahunnya semakin naik, justru malah semakin bertambah. Untuk itu kami berkomitmen di poin salah satu tuntutan kita mendorong dan mendesak bagaimana pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan berkomitmen secara serius mensejahterakan masyarakat. Bagaimana tanggapannya soal desakan kebebasan sipil? Ya, sebenarnya kebebasan sipil menjadi sebuah hal yang barang mahal pada hari ini begitu. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan termasuk masyarakat, buruh, petani di bulan Mei, kawan-kawan mahasiswa bersama dengan buruh, kita turun ke jalan mendapatkan represivitas, bahkan ditangkap, mendapatkan pembukaman. Kita menyampaikan aspirasi di media sosial, justru malah mendapatkan doxing begitu. Maka tidak salah apabila indeks demokrasi kita semakin hari semakin turun, karena berjalannya pemerintah hari ini semakin menampakkan diri menuju ke otoritarianisme. Bagaimana kan tanggapannya soal banyaknya konflik agraria di pemerintahan Jokowi ini? Ya, konflik agraria menjadi salah satu fokus isu kita. Bagaimana proyek strategis nasional yang selalu digaungkan untuk membangun di berbagai daerah justru malah tidak pro terhadap rakyat. Bagaimana kasus di Wadas, bagaimana kasus yang di Urut Sewu, bagaimana kasus yang ada di Kendeng, bagaimana kasus-kasus yang di Kalimantan, yang ada di Bangka Belitung, yang ada di Papua. Berbicara soal proyek strategis nasional termasuk permasalahan agraria, tapi tidak kunjung kebijakan itu pro terhadap rakyat, tapi pro terhadap oligarki yang ada. Jika tuntutan ini tidak segera diselesaikan atau tidak direalisasikan, akan ada aksi lanjutan atau tidak? Ya, kami akan menyiapkan eskalasi yang lebih besar. Kita akan menyiapkan berbagai tuntutan yang ada, karena komitmen kita jelas. Tuntutan diterima, melakukan perbaikan atau turun, atau mundur. Jadi ada tuntutan untuk Jokowi untuk mundur dari mahasiswa? Bukan untuk Jokowinya, tapi untuk kabinet-kabinetnya. Karena kita melihat evaluasi hari ini menjadi evaluasi secara kolektif. Ini bukanlah akhir dari perjuangan. Ini bukanlah untuk mengatakan kawan-kawan pada hari ini akhir daripada gerakan. Selama untuk hidup mahasiswa. perbaiki Maka daripada itu kawan-kawan, mari kita rapatkan barisan kawan-kawan, kita riliskan kawan-kawan, dan tangkap kawan-kawan. untuk menyampaikan terkait kinerja dari Kementerian Komunikasi Kalau kami dari BEM Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta, kami bergerak di sini atas keresahan melihat pada hari ini tepat 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf, yang mana kami melihat ketika Jokowi Ma'ruf sudah 2 tahun masih banyak PR-PR yang harus dievaluasi. Maka dari itu kita bergerak atas keresahan dan kami bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia, Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia, kita gerakkan keresahan kita ikut turun ke jalan bersama teman-teman yang lain. Intinya pada dasarnya gerakan-gerakan ini walaupun kami berbeda dari kelompok-kelompok kami sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu mengevaluasi pemerintah, mengevaluasi kabinet yang saat ini mengatakan Indonesia maju, tapi menurut kami tidak maju, tapi mereka adalah kabinet Indonesia mundur. Apa spesifik yang membuat Jokowi itu tidak terlihat maju dalam 2 tahun ini? Karena kami menilai dari segi kepemimpinan, dari nilai khususnya kami para akademisi, paling pertama kami melihat dari sudut pendidikan, yang mana pendidikan saat ini terlebih di masa pandemi mereka tidak merasakan sama rata di seluruh Indonesia. Mungkin kami di Jakarta mereka mendapatkan manfaat-manfaat yang dirasakan sama teman-teman oleh orang-orang petinggi di Kemendikbud, Ristek, tapi teman-teman di pelosok belum tentu merasakan. Contohnya seperti kapasitas internet yang ada di sana itu sangat sulit, sangat minim. Jadi salah satu yang kami perjuangkan sebagai level akademisi, kami memperjuangkan terkait pendidikan yang harus kembali, karena Mendikbud Nadiem Makarim belum berhasil kami menilai dalam hal tersebut. Mahasiswa meminta Jokowi mundur jika tidak bisa merealisasikan tuntutan dan perbaikan pemerintahan. Mahasiswa juga memberi ultimatum selama 3 kali 24 jam untuk segera dilaksanakan. Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada tindak lanjut, maka mereka akan mengadakan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. Itu